Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan mengenai modul praktikum Komstat tentang visualisasi data. Visualisasi data sendiri merupakan metode untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat dilihat dan dianalisis dengan lebih mudah. Kemudian di sini ada dua bagian. Pertama, visualisasi data menggunakan fungsi plot. Yang kedua, visualisasi data menggunakan fungsi gigi. Baik, pertama kita akan menggunakan fungsi plot terlebih dahulu. Di sini di sini membuat scatter plot di sini menggunakan variabel x, y dengan tipe P di sini artinya scatter plot. Kemudian di sini kita ingin membuat visualisasi data dari di sini ada objek X yang menyimpan angka 1 sampai 10. Kemudian Y di sini menyimpan fungsi X kuadrat. Di sini ada fungsi par digunakan untuk membagi jendela grafik. Di sini menjadi 2 baris dan 4 kolom. Di sini object type menyimpan vektor. Di sini tipe-tipe grafik yang ingin dibuat. Ini ada perulangan untuk setiap elemen yang ada di dalam type. Kita buat plot x, y, type-nya sama dengan ini nanti dia akan berulang dari pertama visualisasiin menggunakan scatter plot, habis itu ini garis lurus, kemudian plot titik yang terhubung garis, dan seterusnya. Di sini main sama dengan paste, sini label grafiknya, dia ngambil, dia akan memunculkan apa sih, labelnya itu type, sama dengan i-nya ini elemen-elemen yang ada di dalam type. Nah, seperti ini. P itu untuk scatter plot, I itu untuk garis lurus, B itu plot titik terhubung garis, oh ini plot titik yang tertimpa garis, kemudian type H, garis vertikal dari titik ke garis Y sama dengan 0, kemudian S ini membuat seperti tangga, N ini hanya membuat aksis saja. Oke, kemudian di sini kita ingin mencoba dataset trace. Di sini kita ubah dulu trace ini menjadi table agar lebih mudah untuk dianalisis atau diubah-ubah dataset. Nah, ini dia datanya. Di sini ada 3 variabel, ada girth, height, sama volume. Di sini tipe datanya double semua. Kemudian kita ingin membuat fungsi plot di sini defaultnya ini untuk membuat scatter plot. Di sini artinya membuat scatter plot dari kolom height dari dataset trace berdasarkan volume. Di sini kelihatannya dia titik-titiknya ini rada jauh gitu, jadi kayak korelasinya agak lemah di sini. Di sini juga tidak terlalu terlihat kalau dia dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kemudian di sini fungsi plot sendiri bisa digunakan untuk membuat matrix scatter plot. Tapi si matrix scatter plot itu uh, kita menunjukkan melihat hubungan korelasi dari pasangan variabel-variabel yang ada di dalam dataset. Nah, sini dapat lihat nih scatter plot antara girth dengan height. Kalau ini girth dengan volume, kalau ini hubungan antara height dengan volume. Nah, selain menggunakan fungsi plot, bisa juga kita menggunakan fungsi pairs di sini. Di sini dataset yang ingin dibuat matrix scatter plot. Sini lower panel ini sama dengan 0, artinya kita tidak ingin menampilkan
sini segitiga bawah apa sih panel bawah dari matrix scatter plotnya. Oke. Kemudian kita ingin mencoba dengan dataset iris. Sini kita namakan aja iris, diubah dalam bentuk table. Ini kita panggil. Nah, di sini ada 150 baris dan 5 kolom. Ada sepaleng, sepalit, petaleng, petalit, dan juga spesies. Oke, dari dataset tersebut kita juga ingin melihat hubungannya, maka kita menggunakan fungsi pairs. Oke, ini merupakan hubungan antar variabel dari dataset iris. Ada sepaleng dengan sepalit, sepaleng dengan petaleng. Nah, ini juga sama ya, digunakan untuk melihat matrix scatter plot dari data iris. Nah, kemudian kalau di sini ini kita ingin membuat scatter plot tapi berdasarkan sesi spesiesnya ini. Maka kita buat dulu objek baru yang tidak menyimpan kolom spesies. Di sini kita menyimpan di dalam objek iris 2, di mana iris 2 menyimpan semua baris. Di sini kosongnya artinya semua baris kita ambil. Dan kolomnya ini kita hanya mengambil kolom 1 sampai 4. Jadi kolom kelima itu spesies itu kita hapus. Lalu kita tidak ambil. Kemudian di sini my call di sini menyimpan vektor yang berisi warna-warna dari plot yang akan dibuat. Kemudian di sini kita ingin membuat matriks scatter plot lagi untuk melihat hubungan antar variabel. Di sini dari datanya itu menggunakan iris 2. Iris 2 tadi itu datanya tidak ada kolom spesies. Lower panelnya 0, berarti panel bawah tidak ditampilkan. Kemudian di sini pewarnaan berdasarkan dari data iris kita ambil kolom spesies. Jadi dari di scatter plot itu nanti kolom spesies ini yang berwarna biru, kuning, ataupun oranye ini. Jadi kita bisa membedakan spesiesnya dari, nah seperti ini. Ya, merah di sini merupakan spesies sel, spesies sitosa. Kemudian selanjutnya ada visualisasi data box plot. Untuk memvisualisasikannya kita panggil aja fungsi box plot. Di sini iris sepaleng. Kita ingin melihat distribusi data dari sepaleng. Kalau ini membuat box plot dari data sepaleng berdasarkan spesies. Jadi dipisah sepaleng ini kan ada 3 spesies ya berarti. Jadi dipisah, nggak dijadikan satu berarti. Kalau ini semua datanya kan dari semua spesies. Kalau ini spesiesnya dipisah. Setosa, versicolor, sama virginica. Oke, kemudian kita ingin membuat memvisualisasikan dataset dari tooth grow. Seperti biasa diubah dulu menjadi table, diubah menjadi struktur data table. Nah, di sini ada 3 kolom, ada len, ada sub, ada dos di sini. Kemudian kita ingin mengubah si kolom dos ini menjadi sebuah faktor. Kita ubah di sini menjadi faktor. Faktor itu mengubah variabelnya menjadi kayak sebuah kategori. Di sini kalau nggak salah kategorinya jadinya 0,5 sama 1 jadinya. Kemudian membuat box plot di mana dari len membuat box plot len berdasarkan ini sub, kalau dos ini berarti kombinasi dari si kolom sub sama dos, misalkan ada VC 0,5, VC 1, terus seterusnya gitu. Dari datanya itu to grow
di sini menggunakan dua warna yaitu biru dan putih. Nah, di sini yang kombinasi VC sama 0,5 kita warnain di sini ada biru. Kemudian kombinasi OJ itu menggunakan warna putih. Perkenalkan, nama saya Dara Samudra. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu visualisasi dengan ggplot. Yang pertama, kita menginstal package yang kita perlukan, yaitu ggplot2 dan gapminder. ggplot2 sendiri itu merupakan paket visualisasi yang powerful, yang dimana kita dapat memvisualisasikan data kita menggunakan package ini. Di dalam package ini memiliki komponen kunci untuk membuat grafik pada ggplot2, yaitu data frame untuk menyimpan semua data yang akan ditampilkan, static mapping yaitu menggambarkan bagaimana data dipetakan dengan warna, ukuran, bentuk, lokasi dalam plot diberikan pada fungsi AS. Terus kemudian ada geoms, di mana objek geometris seperti titik, garis, bentuk. Yang kedua, yang selanjutnya ada facet, menjelaskan bagaimana plot bersyarat atau panel yang harus dibangun. Yang selanjutnya ada stat, transformasi statistik seperti bintang, kuantil, smoothing. Yang selanjutnya ada scales, skala apa yang digunakan oleh aesthetic map. Terus yang selanjutnya ada koordinat sistem, menggambarkan sistem di mana lokasi geom akan digambarkan. Selain itu, di sini juga ada gapminder. Gapminder sendiri itu dataset berisi data demografi penduduk dari berbagai negara dan benua. Selanjutnya, setelah kita menginstal, kita memuat paket dari package kita, yaitu ada library gapminder, library dplyr, library table, library ggplot. Nah, terus di sini untuk melihat struktur dataset kita menggunakan glimpse gapminder, didapatkan outputnya seperti berikut. Kemudian untuk melihat variabel year, kita tinggal unique gapminder terus $year. Di sini didapatkan hasilnya rentang atau ininya dari tahun, yaitu dari 1952, terus selanjutnya 1957, 1962 hingga 2007. Kemudian di sini ada ggplot, gapminder AS, yang dimana di sini kita melihat dari dataset kita, yaitu gapminder dengan AS GDP per cap, life sama life expectation. Di sini didapatkan bahwa life expectationnya bagian Eropa tinggi, namun di bagian Afrika yang merah-merah ini rendah. Dan di sini kenapa ada scale x log 10, karena dia merubah sumbu x ke dalam fungsi log agar grafik scatter plotnya itu dapat dilihat lebih jelas. Kemudian di sini ada gapminder filter year 1952 dan year 2007, dimana di sini kita membuat box plot. Di sini didapatkan bahwa pada yang warna merah ini pada tahun 1952 dan biru 2007, dimana pada Oceania dia life expectationnya rendah. Selanjutnya di sini ada gapminder filter kontinen Asia, dengan kita melihat box plotnya dari life expectation, di mana dilihat bahwa pada Asia life expectationnya semakin tahun semakin meningkat, dan ini cukup baik. Namun seiring meningkatnya, di sini ada outlier bawah
pada rentang 1900 pada tahun 1977 sampai 2007. Di situ ada outlier bawah. Dan selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Andrea Hadi Pandra Persib dengan NIM 1224561 dari kelas RC kelompok 10. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan kembali latihan praktikum sebelumnya pada modul 4 yaitu visualisasi data. Pada subtopik kali ini saya akan mempraktikkan subtopik pada bar plot. Pertama kita akan mengambil data dari PAD. Ini kita bisa ketik PA gitu, kemudian kita buat contoh barcode-nya. Nah, untuk variabel plural mel yang bisa var row c 1,2 plot PA plot plural merah. Ya, kita bikin main-nya A. Ya, barcode PA masuk lagi plural horizontal ikut barcode soal barcode dari dataset VADET gitu ya. Jadi menghasilkan dua grafik batang barcode yang satu jendela plotting dengan dua kolom. Di VADET ini adalah dataset bawaan dari R yang berisi kemungkinan kematian di Virginia gitu, berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Kemudian di sini kita lihat ada fungsi var gitu, digunakan untuk mengatur parameter plotting. Kemudian ada argumen info 9C1,2. Di sini itu berarti membagi jendela plotting gitu, menjadi satu baris dan dua kolom. Kemudian selanjutnya kita akan membuat barcode tapi dengan uh, ada pewarnaan gitu ya. Jadi kita buat buat outline menjadi steel blue gitu ya. Next, kita bikin border pembatas steel warna boxnya, kita bikin colornya adalah warna gray, kemudian ada warna yellow, steel blue, kemudian ada warna green, dan warna orange. Bahan nama grup
A sampai B. Namanya main stroke argumen, terus ukuran 1 sampai 5. Gitu. Kita ubah orientasi menjadi horizontal. Position harusnya dengan 5. Berikut adalah bentuk bar plot dari VATech tapi dengan pewarnaan gitu ya. Kemudian kita buat lagi tapi dengan multiple group gitu. Plotnya. Plot, plot, plot. Nah, kita buat blue, dan white, siang. Dijalankan. Ya, berikut adalah terdapat 4 bar plot jadi multiple group itu ada rural male, rural female, dan urban male, urban female gitu. Oke, pada subtopik selanjutnya saya akan melakukan input. Jadi sebelumnya barcode ini fungsi untuk sebagai perbandingan antar variabel. Dan kita akan kembali ke input dengan menggunakan fungsi plot ya dan lines. Kita buat dulu perkatanya. Data X, nah kita buat 1 sampai 20 dan Y-nya 2X dan Z-nya itu adalah X kuadrat. Kita membuat input X dan Y. Plotnya 9Y dan 1X dengan type-nya B, itu artinya bold. Lalu ada LTY yang 1, kemudian ketiga warnanya adalah white. Dan kita menambahkan line atau garis pada plot X. Ini buat fungsi lines Z dan X O dan colornya adalah. Kemudian kita akan menambahkan legend ke top left. Kemudian ada legend yang 1
2, mengeluarkan juga. Kita 1 sampai 2, X-nya 0,8. Ya, berikut gambar line plot yang saya buat. Jadi di pertama kita bikin vektor datanya ya, ada sumbu X, Y, dan Z. Kemudian ada plot dari sumbu Y dan X gitu. Dengan tag B, alpha-nya 1 gitu. Maksud plotnya digunakan untuk membuat plot garis dari X dan Y gitu. Argumen type B tadi sudah saya katakan menggunakan kombinasi garis dan titik tersebut. Bakteri sama satu itu mengatur jenis garis menjadi garis penuh atau solid line gitu. Lalu ada fungsi lines, kita menambahkan lines pada plot. Ya, fungsi lines ini digunakan untuk menambahkan plot garis untuk kedua sumbu Z dan X pada grafik yang sama. Kemudian ada argumen type O membuat kombinasi antara garis dan titik. Mirip dengan type P, tetapi titik berada di atas garis. Terus kita lihat kalau yang type B ini warna merah ini dan 1, terus tapi kalau itu yang warna biru. Kebalik, sorry. Untuk yang type B itu yang ini, maaf ya, yang garis biru. Tapi yang type O itu adalah yang merah. Ini sesuai dengan warna ini. Lalu selanjutnya kita akan kembali ke pie chart. Pie chart ini digunakan untuk visualisasi data, proporsi data yang lebih tepat, menggunakan fungsi pi gitu. Buat par harus sama dengan Oc 0, 1, 0, pi 20, 10, 20, P, terus sky, sunny, side of fire gitu. Kemudian ada showy, side of dan buat warnanya ter 0, 92, 8. Berarti ini menggunakan kode warna biru gitu ya. Ada pagar F7 EA. Ini berarti menggunakan color warna kuning. Kemudian ada pagar 4 D6 jadi inner inisiasi angle-nya adalah -50 dan bordernya no running. Ya, berikut bentuk visualisasi dari chart ini. Jadi fungsi par di sini untuk mengatur parameter dari suatu grafik dengan menggunakan argumen mar yang menggunakan untuk mengatur margin grafik. Jadi ya, marginnya ada 0, 1, 0, 1. Ada list dari 290, 60, 60. Ini merupakan data numerik ya, menunjukkan ukuran dan atau proporsi data. Kemudian kita argumen initiated angle gitu, menentukan sudut awal dari slice gitu. Bisa pertama gitu. Baik, selanjutnya untuk terakhir kita akan beralih ke histogram.
Fungsi histogram digunakan untuk membuat histogram, kita pakai fungsi his. Jadi pada histogram ini juga ada makna unik, yaitu density plot pada R, menggunakan fungsi density. Buat kernel density. Density kita pakai data yang sudah dibuat tadi di atas, namanya data trees. Ya, trees. Kita buat histogram untuk membuat plotnya. Kita panggil lagi datanya apa, ya. Kita buat frekuensinya, ya, terus colornya orange. Ya. Nah, pada bentuk histogram dari data trees dari kolom depth gitu, kedalaman. Kemudian ada contoh lagi, ya. Jadi di histogram ini kita menggunakan fungsi density, ya, yang digunakan untuk menghitung estimasi kepadatan dari kernel tadi, kernel variable numerik. Dalam hal ini adalah trees di depth gitu. Dataset ini adalah dataset bawaan dari R. Baik, mungkin sekian dari representasi atau pengulangan latihan praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Akmal Faiz Abdillah dengan ujung NIM 114. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Pertama ialah Gapminder. Pada kodenya Gapminder, kita akan mengelompokkan berdasarkan kontingen dengan grup by kontingen dan membuat ringkasan data dengan min live XP sama dengan min live XP. Itu kita akan mengambil rata-ratanya dan kemudian kita urutkan dari yang terbesar, yaitu menggunakan arrange dates descending min live XP, dan kita akan membuat plot yang menggunakan ggplot as kontinen dan live XP dengan membuat bar plot berdasarkan nilai observasinya, yaitu dan didapatkan hasilnya seperti ini. Diagram batang ini membantu untuk memvisualisasikan proporsi setiap benua dengan lebih jelas, terutama jika ingin melihat perbandingan antar benua secara langsung. Selanjutnya adalah Gapminder. Kode berikutnya adalah Gapminder. Sama seperti sebelumnya, mengelompokkan data kali ini berdasarkan tahun dan kontingen, yaitu group by year kontinen. Selanjutnya ringkasan data summarize min life XP, min life XP. Kita akan mencari dengan rata-rata harapan hidup dengan kombinasi tahun dan benua. Selanjutnya plot ggplot as year, min life XP, dan line tab-nya adalah kontinen. Dan karena kita ingin membuat line plot, kita memakai geom-line dan menambahkan point atau titik menggunakan geom-point. Dan visualisasinya adalah sebagai berikut. Kode ini memvisualisasikan bagaimana harapan hidup rata-rata berubah dari waktu ke waktu di setiap benua. Ini membantu melihat tren pertumbuhan atau penurunan harapan hidup dari tahun ke tahun di berbagai benua. Selanjutnya adalah kode berikut, yaitu kita akan mencari total dulu dari menggunakan sum Gapminder variable pop. Selanjutnya menggunakan Gapminder kita mengelompokkan berdasarkan kontinen dengan grup by kontinen dan ringkasan data. Itu untuk setiap benua kita menjumlahkan populasi atau variabel pop dan menghitung persentase populasi dari total populasi dunia yang dihitung sebelumnya dimasukkan dalam variabel total. Selanjutnya adalah kita akan menginisiasi plot menggunakan ggplot as x sama dengan 0%
fill continent, gambar stat identity, coord polar, dan akan menghasilkan pie chart digunakan untuk menampilkan proporsi populasi di setiap benua secara visual, menunjukkan seberapa besar kontribusi populasi setiap benua dibandingkan dengan total populasi dunia. Gramnya menggunakan kode sebagai berikut, yaitu ggplot as live-x-exp. Tujuan dari density plot ini untuk memberikan visualisasi yang lebih halus dari distribusi data tanpa memerlukan pembagian data ke dalam bins seperti pada histogram. Ini membantu melihat pola distribusi harapan hidup dengan lebih jelas, terutama untuk menentukan apakah distribusi tersebut satu puncak atau unimodal, bimodal, atau multimodal. Selanjutnya adalah kita akan membuat density menggunakan ggplot as seperti ini. Plot ini menampilkan distribusi nilai harapan hidup di berbagai negara yang tercatat dalam dataset Gapminder. Kita bisa melihat frekuensi atau jumlah negara yang memiliki rentang harapan hidup tertentu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.